38 pertanyaan yang muncul ya di media sosial BP2MI dan pribadi saya yang akan dijelaskan oleh Ibu Serulina. Beliau adalah Direktur Penempatan Pemerintah untuk kawasan Asia Afrika G2G Korea Selatan. Silakan Bu. Halo Sobat Migran, selamat sore dari gedung BP2MI Jalan MT Haryono. Senang bisa kali ini bertatap muka dengan Sobat Migran, CPMI, pekerja migran Indonesia beserta keluarga PMI. 38 pertanyaan yang sudah masuk di FB para kepala BP2MI maupun di medsos BP2MI. Yang pertama kami bacakan berasal dari Ayu Stri. Adapun pertanyaan, syarat dan pendaftaran ujian. Tentu jawabannya adalah seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan dengan sangat lengkap sekali, bahwa syarat itu adalah minimum berusia 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang 1817. Dan pendaftaran itu akan kita umumkan di website bp2mi.go.id. Jadi teman-teman bisa melihat nanti pengumuman kami, senantiasa boleh melihat website bp2mi.go.id. Syarat lainnya adalah tentunya mendaftar di Sisko P2MI, kemudian nanti mengikuti verifikasi dokumen. Setelah lolos verifikasi dokumen, maka akan diadakan ujian EPS topik. Seperti tadi 14 tahap yang sudah disampaikan oleh Kepala BP2MI. Selain ujian bahasa, EPS topik, juga ada ujian skill test. Bila di pengumuman Anda lulus, maka Anda berikutnya akan mengikuti lamaran online, dan selanjutnya juga seperti tahapan 14 tadi akan menunggu SLC, kemudian prelim, kemudian menunggu untuk turunnya CCVI, dan selanjutnya bisa terbang. Kemudian pertanyaan kedua dari Ajis 0822. Gimana cara daftarnya? Cara daftarnya adalah melalui website. Jadi nanti bisa login sendiri. Nanti di sana ada petunjuk, akan diklik untuk login. Dan nanti para sobat migran akan membuatkan akun tersendiri. Ya, jadi di akun Sisko P2MI dengan mengisi data diri serta dokumen yang dipersyaratkan. Kapan ada pendaftaran lagi? Dipertanyakan oleh Ajeng RKD 94. Nah, ini mohon ditunggu. Ya, tetapi yang jelas bahwa setiap tahun dibuka pendaftaran G2G ke Korea. Bisa di akhir tahun nanti atau bisa juga di awal tahun 2024. Kemudian pertanyaan keempat dari Hanet, apa usia 35 tahun masih bisa ikutan? Sangat bisa, karena rentang umur yang dipersyaratkan oleh HRDK Korea itu adalah 18 sampai 39 tahun. Clear ya? Kemudian apakah bisa buat lulusan SMA? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. SMK, SMA, bahkan D3, S1, S2, silahkan, sangat diperbolehkan. Kemudian berikutnya lagi dari Margu Weritelu West. Kalau belum pernah kerja sebelumnya, bisa nggak kerja ke Korea? Sangat bisa, karena tidak mempersyaratkan pengalaman kerja. Lalu ada lagi pertanyaan dari Alfredo. Ada minimal tinggi badan nggak? Tidak ada. Ya, sekali lagi untuk tinggi badan tidak dipersyaratkan. Kemudian yang ke-8 datang dari Dena Aprilia. Apakah yang bertato dan bertindik bisa daftar program G2G ke Korea? Sejauh ini tidak ada larangan. Jadi boleh bertato, boleh juga tindik karena tidak dipersyaratkan oleh pihak HRD Korea. Kemudian yang ke-9 dari Daniel Barang. Pertanyaannya, jika patah tulang, apakah tetap bisa ikut program G2G ke Korea Selatan? Nah, kalau patah tulang hasil MCU itu masuk kategori unfit to work. Ya, jadi itu masuk unfit to work, artinya adalah tidak bisa kalau patah tulang. 10 datang dari Evi Lan. Pertanyaannya, jika ada riwayat sakit
pleuritis, apa masih bisa ikutan? Pleuritis juga termasuk kondisi yang menyebabkan hasil MCU-nya adalah unfit to work. Unfit to work. Ya, jadi tidak boleh bila ada yang mengalami penyakit pleuritis. Yang ke-11 dari Den Prastia. Pertanyaannya, apa buta warna parsial bisa ikut program G2G ke Korea Selatan? Untuk buta warna parsial maupun menyeluruh, ini tidak diperbolehkan untuk bekerja ke Korea Selatan. Artinya adalah unfit to work. Walaupun kita sebenarnya sudah mencoba menawar ya, negosiasi dengan pihak LTK. Ya, walaupun BP2MI sudah pernah menawar, sudah berkirim surat kepada HRD Korea untuk meminta kebijakan terhadap buta warna ini. Tetapi sampai saat ini belum diizinkan oleh pihak HRD Korea. Mudah-mudahan suatu waktu nanti ada jawaban dari HRD Korea. Berikutnya adalah 12. Itu datang dari 00 Da. Peluang buat wanita kerja di Korea Selatan berapa persen? Per tahunnya berapa banyak wanita yang bisa bekerja ke Korea Selatan? Kesempatan bekerja ke Korea Selatan bagi wanita memang terbuka, tetapi menurut data kami bahwa persentase pekerja migran wanita ke Korea itu hanya sekitar 2-3% saja. Kaum perempuan masih kecil. Ya, termasuk minat kaum perempuan juga masih kecil bekerja ke Korea. Baik, Pak. Ya, jadi sesungguhnya tidak dibatasi, ya. Tetapi minat dari perempuan biasanya memang masih kecil dari tahun ke tahun. Kemudian ke-13 selanjutnya dari Aldi War, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ikut G2G ke Korea Selatan? Jadi di awal itu adalah pada saat mendaftar ujian EPS topik itu adalah $28. Harga ini juga ditetapkan oleh HRDK sendiri, yang kalau kita kurskan ke rupiah itu sekitar Rp438.000. Kemudian biaya lainnya adalah biaya visa sebesar Rp1.164.000 saat ini. Kemudian biaya MCU pertama itu di awal saat verifikasi dokumen itu kita minta, itu adalah hanya surat keterangan sehat yang sebenarnya mungkin di puskesmas itu beragam-ragam, ada yang 15.000, ada yang 25.000, mungkin ada yang 50.000. Cukup dari puskesmas atau klinik. Kemudian biaya MCU2 itu adalah nanti setelah turun SLC, dipanggil saat pemberkasan. Itu sebesar 850.000. Ya, sekali lagi teman-teman, 850.000. Di semua rumah sakit itu harganya sama karena sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian biaya tiket pesawat, ya itu range-nya adalah sekitar Rp7.400.000 sampai Rp7.600.000. Jadi ini tergantung maskapainya. Kalau Garuda 7,4 juta, kalau Korean atau Asiana ini adalah 7,6. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan itu adalah untuk pra 37.500, kemudian untuk masa dan purna adalah 494.500. Ini adalah komponen-komponen biaya yang diperlukan yang jika dijumlahkan mungkin ini adalah hanya sekitar 13-an juta ya, sekitar 13 atau kurang dari 13 juta. Jadi kalau ada sobat migran harus bayar 50 juta, 60 juta, ini kami juga sangat tidak setuju ya. Ini harus clear di sobat migran bahwa di luar itu tidak ada biaya. Yang tadi kami sampaikan. Hanya itu, tidak ada ucapan-ucapan terima kasih karena yang membantu sobat migran adalah sobat migran sendiri. Tidak ada bantuan dari manapun. Ini yang kami perlu ya, atas kemampuan diri sendiri sobat migran ataupun CPMI Korea. BP2MI juga tidak, ya, apalagi pihak-pihak lain. Ke-14, pertanyaan dari Yenida Eka, belajar bahasanya berapa lama? Nah, kami pernah
duduk bareng dengan LPK bahwa belajar bahasa Korea itu adalah kisaran 4 sampai 6 bulan. Ya, belajar, tetapi tentunya tergantung kepada si peserta, bagaimana keaktifannya juga. Bahkan banyak yang belajar otodidak juga tidak harus ke LPK, mereka juga bisa. Ya, bahkan ada modul-modul yang kami share di website BP2MI di G2G Korea, itu bisa di-download, kemudian bisa belajar sendiri. Kemudian pertanyaan dari Triwandi, apakah untuk bekerja ke Korea Selatan lewat program G2G harus ikut LPK? Tidak sama sekali. Ya, tadi saya sampaikan di pertanyaan oleh Yenida bahwa belajar itu kita bisa sendiri atau kita bisa juga belajar di sekolah kalau misalkan tempat sekolahnya bisa menyediakan pelatihan bahasa Korea. Jadi sekali lagi tidak harus ikut LPK karena kami juga tidak mempersyaratkan untuk pendaftaran lulus atau pernah pelatihan di satu LPK. Tidak ada syarat pendaftaran seperti itu. Jadi kami tidak melihat LPK, namun yang penting adalah adik-adik bisa lulus untuk ujian EPS Topik. Kemudian pertanyaan dari Maskur 25. Kapan ada ujian EPS Topik lagi? Sama tadi dengan pertanyaan di depan bahwa mohon untuk selalu melihat, tetapi kami sampaikan ya bisa nanti di akhir tahun atau bisa di awal tahun 2024. Tadi kami baru ketemu dengan rapat dengan HRDK Jakarta untuk shipbuilding dalam waktu kisaran bulan Juli atau Agustus akan dibuka lagi. Jadi bagi sobat migran yang berminat bekerja di shipbuilding, sering-sering melihat website ya, nanti akan kita umumkan tentu pengumumannya. Kemudian dari Shirley Matematika Center, ya, untuk ujian EPS Topik, apakah dikoordinasikan oleh BP2MI atau tes secara mandiri? Ya, pendaftaran ujian EPS Topik ini adalah bekerja sama dengan HRDK, dengan EPS Center Jakarta yang pelaksananya di Jakarta di tempat ujiannya yaitu Jakarta dan Semarang. Ya, ini adalah kita berkoordinasi. Namun pada saat tes itu seluruhnya adalah kewenangan oleh EPS ataupun HRD Jakarta. BP2MI juga tidak ikut mengawasi di dalam ruangan ujian. Seluruhnya adalah dari HRD. Yang ke-18. Jika lulus ujian EPS Topik, ini dari Hasan, where to, apa dijamin bisa bekerja di Korea Selatan? Tadi Pak Kepala Badan, Pak Beni Ramdhani sudah menyampaikan bahwa lulus ujian itu kita statusnya akan masuk di roster. Nah, di roster ini adalah nasib adik-adik, cepat dipilih atau tidak oleh user ataupun oleh Sajang. Ya, jadi finalnya adalah bila dipilih oleh user atau Sajang, maka adik-adik akan mendapatkan SLC. Ya, artinya lagi bahwa bisa dibilang tergantung nanti dipilih atau tidak oleh user. Kemudian berikutnya nomor 19. Apa benar mulai tahun depan ujian skill diadakan lagi? Ya, dari Saifuddin Hidayat. Untuk saat ini dari HRDK menyampaikan bahwa tahun 2024 skill test akan normal. Di mana di tahun 2022 dan 2023 ini masih disederhanakan dikarenakan pandemi Covid. Jadi kami memang juga sudah diinfo bahwa tahun 2024 nanti akan dilakukan skill test normal. Berikutnya yang ke-20, datang pertanyaannya dari Amanda. Tahapan setelah lulus ujian bahasa Korea apa ya? Ya, jadi kalau sudah lulus ujian bahasa Korea, maka nanti kita minta para yang lulus ini akan melakukan lamaran online. Ya, melakukan lamaran online. Untuk yang manufaktur 2, kelulusannya sudah kita publish
ya sebanyak 5.583 yang lulus. Hari Jumat nanti kami akan menaikkan pengumuman untuk segera menyampaikan lamaran online-nya. Ini juga adalah semua melalui website. Setelah lamaran online, maka nanti akan kita verifikasi, kemudian kita sending data. Ketika sudah di roster datanya adik-adik, maka ditunggulah SLC terbit. Yang ke-21, sertifikat kelulusan gelombang kedua, kapan keluarnya? Ya, nanti hari Jumat kami umumkan, Jumat tanggal 19 Mei, sekarang kalau hari Rabu, 19 Mei kita umumkan bersamaan nanti di situ, maka para yang lulus ini sudah bisa unduh sertifikatnya. Katanya pertanyaan ini banyak ditanyakan oleh CPMI. Benar sekali ya. Jadi adik-adik sekali lagi, Sobat Migran, hari Jumat nanti kami naikkan pengumuman. Pertanyaan 22, kapan sending untuk gelombang kedua? Ya, jadi adik-adik belum melengkapi lamaran online, belum bisa disending. Jadi nanti kirim dulu lamaran online-nya, kemudian kami verifikasi dulu. Jangan sampai dokumen-dokumen yang dikirim itu burem. Ya, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh HRDK. Ketika verifikasinya sudah valid, maka segera kita sending ke HRDK Korea dan masuk dalam roster. Kemudian 23, kapan ID PMI keluar untuk gelombang kedua? Nah, ini nanti pada saat lamaran online, maka nanti adik-adik ataupun yang lulus ini adalah mengurus paspor. Nanti tentunya disinilah keluar ID-nya. Ya. Mohon ditunggu, tapi tanggal Jumat kami akan keluarkan pengumuman. 24, lulusan bulan Desember 2019, apakah sertifikatnya masih aktif? Ini ditanyakan oleh Triantok. Ya, silahkan dapat dilihat pada sertifikat karena sudah tertera masa berlakunya. Masa berlaku ujian EPS topik itu adalah, sertifikat itu adalah 2 tahun. Pada tahun 2023, BP2MI telah bertemu dengan Vice President HRD Korea, di mana dalam pertemuan tersebut, Kepala BP2MI telah meminta kepada HRD Korea untuk meminta PMI yang telah lulus tahun 2009 agar segera diterbitkan SLC-nya. Jadi, ya Pak Kepala Badan sudah meminta langsung kepada Presiden Direktur HRD agar lulusan tahun 19 itu bisa diprioritaskan. Khusus untuk ini surat yang kita kirim itu diminta tayangkan aja. Dan teman-teman CPMI yakin bahwa kita serius dan tidak hanya lisan dalam rapat, kita sudah menuliskan yang kita nanti dibuka yang ditandatangan Pak Kepala Badan. Berikutnya adalah nomor 25, pertanyaan dari Nori 26. Apakah sertifikat yang sudah berakhir masa aktifnya masih bisa dapat SLC? Bisa jika roster masih aktif, ya. Jadi jika masih posisi di roster, ini bisa dapat SLC. Yang penting masih di roster. 26, saya lulusan tahun 2021. Apakah ada kemungkinan data tertumpuk dengan yang baru sehingga belum mendapatkan SLC? Sangat tidak, ya. Jadi tidak tertumpuk. Ya, keputusan untuk mendapatkan SLC merupakan keputusan dari pemberi kerja atau user atau sajang. Jadi SLC belum dapat karena belum dipilih oleh user. Tetapi jangan ragu bahwa di sana tertumpuk-tumpuk ya, seperti kita menyimpan dokumen, tidak seperti itu. Kemudian 27, ini adalah pertanyaan dari Yusuf Bagustian. Kapan SLC turun? Nah, kembali lagi. Kalau sudah dipilih oleh user atau sajang, maka SLC akan turun. Ya, ini pertanyaan memang yang sering disampaikan karena kami sangat memahami bahwa para CPMI sangat menginginkan semuanya bisa cepat berangkat. Mungkin banyak berdoa kali ya supaya cepat SLC-nya turun. Karena kalau minta bantuan ke BP2MI juga agar cepat SLC turun, BP2MI juga tidak berdaya. Apalagi kalau minta bukan kewenangan, maaf, bukan kewenangan kami ralat,
bukan kewenangan BP2MI, tetapi ini adalah mutlak dari user ataupun dari sajang. Kemudian 28, jadwal penerbangan kapan diumumkan? Minimum. Jadwal penerbangan diumumkan setelah BP2MI memperoleh name tag dari HRDK Korea dan diumumkan melalui website resmi BP2MI. Biasanya minimum 5 hari, rata-rata 7 hari sebelum penerbangan kita sudah umumkan pengumumannya untuk penerbangan. Memanggil siapa yang terbang untuk setiap minggunya. Nomor 29, kapan jadwal preliminary education akan keluar? Ini pertanyaan dari Bejo Waras Selamat. Jadwal prelim akan keluar setelah memperoleh SLC. Ya, jadwal prelim itu setelah turun SLC kita panggil untuk prelim. 30 datang dari Rini, kenapa visaku belum apply? Pemberkasan 27 April dan CCVI sudah terbit di 24 April. Mohon menyertakan data detail agar dapat dilakukan pengecekan. Secara umum apabila CCVI sudah terbit, maka BP2MI akan mengajukan segera visa pada kesempatan pertama dengan catatan dokumen persyaratan telah lengkap. Ini Mbak Rini nanti boleh menghubungi kami di WA. Tolong hubungi tim kami ya, bisa segera. Kami siap untuk bisa ditanyakan. Nomor 31, UMR di Korea tahun 2023 berapa? UMR di Korea itu adalah 2.010.580 won. Kalau dikurskan sekitar 23.700 rupiah. 32, kenapa pendaftaran G2G ke Korea cuma ada setiap setahun satu kali saja? Ini pertanyaan dari Enliu 167. Pendaftaran program G2G Korea Selatan bergantung pada kebutuhan dari HRD Korea. Jadi bisa lebih sekali setahun juga pernah kejadian. Ini juga nanti bulan Agustus tadi kami ketemu dengan HRDK Jakarta akan ada open recruitment untuk sea building. Jadi tergantung kebutuhan di HRD Koreanya. Kalau di sana butuh, maka dia bisa melakukan permintaan lebih dari satu kali. Berikutnya, apa ada gambaran kuota untuk tahun depan? Minimumnya berapa? Dari Ajat Purnama. Untuk saat ini belum ada informasi terkait dengan hal tersebut. 34, masa kontrak paling sedikit berapa tahun? Ini dari bukan katanya 11. Masa kontrak itu di awal adalah 3 tahun pada saat keberangkatan dan dapat diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Ya, jadi bisa total 4 tahun 10 bulan sekali masuk ke Korea. 35, kalau di fishing pilihan pekerjaannya apa saja? Ini dari Tony Styles. Untuk sektor fishing, pilihan pekerjaan adalah nelayan tangkap dan budidaya perikanan. 36, apa saja syarat untuk PMI re-entry? Yaitu melapor diri melalui www.go G2G, ya G angka 2G.bp2mi.go.id di menu lari cekatan, mengisi data dan mengunggah dokumen seperti scan paspor, scan KTP, dan file foto. Itu aja. Jadi lapor diri melalui website. 37, gimana kalau nggak punya biaya sebelum berangkat? Apa bisa dibantu dan diganti setelah kita bekerja? Ini pertanyaan dari Y_N26. Ya, hal ini sedang kita bicarakan dengan pihak perbankan. KTA ya Pak. Oke, untuk ini saya jawab khusus ya. Setelah di awal penempatan G2G kita punya program KTA BNI dan kita melayani kurang lebih sudah sampai 701 orang. Nah ternyata ada teman-teman kita yang bermasalah tidak disiplin, ya, one prestasi dan tidak membayar cicilan. Kemudian temuan Bank Indonesia atau OJK kemudian dinyatakan melebihi NPL ya, di atas rata-rata sehingga KTA di stop. Nah bulan Desember 2022 dan kita terus melakukan pembicaraan dan upaya-upaya untuk menagih kepada PMI-PMI yang bersangkutan. Inilah yang kemudian saya selalu ingatkan.
jangan hanya karena kepentingan Anda, sudah difasilitasi oleh pemerintah, dimudahkan biaya dengan pinjaman tanpa agunan, kemudian Anda tidak membayar. Dan itu ternyata ya mengorbankan ratusan bahkan ribuan PMI yang lainnya. Jadi dengan di stop KTA untuk sementara waktu sejak bulan September 2022, artinya sudah ribuan PMI yang gagal untuk mengakses KTA. Ini yang saya katakan, tolong ya, kalau yang belum membayar tinggal 32 orang kalau tidak salah, disiplin, lunasi segera, maka KTA akan diberlakukan kembali ya. Sekali lagi tolong ingatkan pada teman-teman Anda yang ada di Korea hari ini yang sudah mengambil KTA, yang sudah dibantu diringankan oleh pemerintah, lunasi segera. Ya, lunasi segera. Karena itu sangat mengorbankan ya dan menutup peluang kawan-kawan kita yang jumlahnya ribuan untuk bisa mendapatkan fasilitas KTA. Pertanyaan yang terakhir, apakah jika kerja di Korea Selatan tetap bisa sholat 5 waktu? Dari Nimatul 10. Hal ini tergantung dari komunikasi dengan pemberi kerja. Yang jelas bahwa pemberi kerja memahami bahwa PMI kita banyak yang beragama Muslim, yang mana mengamanahkan sholat 5 waktu. Jadi ini tentunya perlu dikomunikasikan dengan pemberi kerja ataupun dengan sajangnya. 38 pertanyaan sudah selesai kami jawab. Mudah-mudahan jawaban-jawaban dari kami bisa memuaskan para sobat migran. Jika belum memuaskan, boleh juga pertanyaannya dilanjutkan nanti di website kami, di sending atau di G2G ataupun di WA Quick Response. Sekian dan terima kasih.